Selamat datang kembali. Kali ini kita mau langsung bahas lebih dalam ya, bab 8 dari materi Breakthrough Business Negotiation yang Anda bagikan. Fokusnya soal seni memimpin negosiasi. Apalagi kalau kita itu mewakili pihak lain, entah keluarga, tim, atau siapapun lah. Betul. Ini bukan sekedar tawar-menawar biasa gitu ya, tapi lebih ke gimana menyeimbangkan dinamika internal yang seringkali rumit dengan deal di luar. Kita pakai studi kasus Ben sama bisnis keluarganya FHI yang negosiasi sama Argus ya, buat contoh. Oke, kita bedah ini yuk. Tepat sekali. Memimpin negosiasi itu perannya beda banget ya. Beda ya. Ya, Anda itu jadi kayak jembatan gitu. Antara dunia internal pihak yang Anda wakili dengan segala keruwetan dan ekspektasinya sama dunia luar di meja perundingan itu. Kepemimpinan di sini artinya mengelola dua arena itu secara strategis. Dan jujur aja, seringkali arena internal ini yang lebih menantang. Benar banget. Dan bab ini langsung nunjukin dilema inti yang dihadapi negosiator perwakilan kayak Ben ini. Pertama, soal tarik-menarik antara kepentingan orang lain sama kepentingan pribadi. Dia itu posisinya apa? Agen murni, mitra, atau prinsipal? Nah, Ben ini kan jelas mitra ya. Iya, mitra dia. Punya saham pribadi tapi juga wakilin keluarga. Wah, potensi konflik kepentingannya langsung kerasa kan? Betul. Dan ini nyambung banget ke dilema kedua. Apakah dia cuma nurutin instruksi keluarga aja? Apa yang mereka bilang penting? Atau justru ngebimbing mereka ke hasil terbaik menurut analisis objektif? Ini yang disebut kepentingan terbaik mereka. Di sini, Ben mesti jadi kayak edukator gitu. Jelasin realitas bisnis yang mungkin pahit buat keluarganya. Waduh, ditambah lagi gimana kalau pihak internalnya pecah? Kayak keluarga Ben itu kan nggak semua sependapat. Dia bisa jadi mediator atau malah harus bangun koalisi kalau ada yang ngeyel. Saya jadi mikir nih, seberapa sering sih negosiasi gagal bukan karena alot sama lawan, tapi gara-gara perpecahan di dalam ini? Pertanyaan bagus, sering banget loh. Yang menarik dan sering kelewat adalah gimana dilema internal Ben ini, taruhan pribadinya, tugas keluarga, peran edukatornya itu langsung ngaruh ke kekuatan tawarnya di meja perundingan sama Argus. Jadi ngaruh ke eksternal juga ya? Banget. Kalau keluarga nggak percaya atau ngelihat dia lemah karena konflik internal, wah, Argopegus bisa manfaatin itu. Ini bukan cuma politik keluarga, ini ngaruh ke leverage eksternal Anda. Oke, jadi ngelola internal ini krusial banget. Terus gimana Ben memulai proses yang kayaknya penuh ranjau ini? Bab 8 nyaranin langkah yang menurut saya cerdik banget sih. Fase pertama itu bukan langsung minta izin jual. Bukan. Tapi dapetin mandat buat menjajaki kemungkinan penjualan dulu. Ya, ini langkah brilian buat ngeredain resistensi awal. Strateginya pakai diplomasi antar jemput, ngomong satu-satu sama anggota kunci, kayak Leslie dan James. Cara ngomongnya juga beda-beda, disesuaiin sama tombol panas masing-masing, keamanan emosional, finansial, warisan, macam-macam lah. Baru setelah itu ngadain pertemuan keluarga besar, gitu ya? Betul! Dan yang paling penting di fase awal ini, yang ditekankan di bab itu adalah netapin aturan main pengambilan keputusan dari awal. Misalnya, Ben ngusulin konsensus, 2/3, bukan suara bulat. Nah, ini kayaknya detail teknis, tapi kok penting banget ya? Strategis banget. Ini buat nyegah satu orang dengan agenda pribadi bisa ngeveto seluruh proses. Ini ngubah dinamika kekuasaan internal secara fundamental dan nunjukin kepemimpinan proaktif Ben dalam ngelola potensi oposisi bahkan sebelum negosiasi eksternal benar-benar panas. Masuk akal. Nah, setelah berhasil ngelola dinamika keluarga di awal, Ben kan sadar dia nggak mungkin maju sendirian. Bab ini terus bahas pentingnya ngebentuk tim negosiasi yang solid. Benar. Tim ini biasanya campuran. Ada manajer internal yang paham seluk-beluk bisnis. Ada juga penasehat eksternal, akuntan, pengacara, bankir investasi, yang bawa keahlian spesifik dan objektivitas. Kekuatannya jelas ya, keahlian gabungan, dukungan internal, tapi ada risikonya juga. Risiko kayak apa tuh yang paling perlu diwaspadai? Bocornya informasi ke lawan, gitu? Itu salah satu yang utama. Terus juga konflik internal di dalam tim, yang bisa dieksploitasi sama Argus buat mecah belah tim kita. Wah, iya juga ya. Makanya, kunci sukses tim, menurut bab ini, ada beberapa. Kepemimpinan yang jelas, Ben sebagai manajer kesepakatan, peran yang terdefinisi buat tiap anggota, disiplin komunikasi yang ketat,
apalagi pas berhadapan sama lawan, dan pengelolaan arus informasi yang cermat. Tim ini bukan cuma buat persiapan, tapi vital banget pas eksekusi, termasuk fase krusial kayak due diligence. Oh, yang pemeriksaan mendalam kondisi perusahaan itu ya? Nah, caranya, Ben ngejaga keluarganya tetap on board selama proses negosiasi sama Argus yang mungkin panjang dan tegang, tapi tanpa bikin mereka terlalu ikut campur detail harian. Ini kan kayaknya susah banget nyembanginnya. Kuncinya itu komunikasi terstruktur dan terencana. Kasih informasi kunci di waktu yang tepat, bukan setiap detail tawar-menawar kecil. Terus, kelola ekspektasi biar realistis. Manfaatin juga kredibilitas penasihat eksternal, misalnya pas jelasin valuasi bisnis. Biar lebih dipercaya gitu ya? Betul. Dan yang terpenting, rancang titik-titik keputusan krusial yang emang butuh persetujuan keluarga, misalnya lampu hijau awal buat lanjut negosiasi serius, dan tentu aja persetujuan kesepakatan final. Intinya itu transparansi proses, bukan keterlibatan penuh dalam setiap manuver negosiasi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda yang mungkin ngadepin situasi serupa, mimpin negosiasi pas mewakili pihak lain, itu ibarat jadi arsitek ya. Anda nggak cuma ngerancang bangunan kesepakatan eksternal, tapi juga harus bangun dan jaga fondasi plus keselarasan internal. Ini tantangan kepemimpinan yang kompleks, jauh lebih dari sekedar jago nawar aja. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirin satu hal ini deh. Sejauh mana sih sebenarnya tanggung jawab seorang negosiator perwakilan buat secara aktif ngebentuk persepsi pihak yang diwakilinya tentang apa itu kepentingan terbaik mereka? Bahkan kalau itu artinya harus nantang pandangan awal atau zona nyaman mereka. Ini pertanyaan yang nyentuh inti kepemimpinan sejati dalam negosiasi, bukan cuma jadi juru bicara aja. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut.